Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa lagi dengan saya di channel Sunda Karawang. Untuk kalian semua yang menonton video saya ya, di kesempatan kali ini ya, alhamdulillah ya, atas rahmat Allah ya, saya kedatangan tamu ya. Tiada lain tidak bukan, beliau adalah abang saya dari Bekasi. Kenalin bang, namanya siapa bang? Ya, perkenalkan nama saya Acim dari Bekasi. Gitu. Nah, tunggu itu doang. Namanya sedikit, nggak panjang-panjang. Acim ya. Ya bang Acim ya. Sebenarnya di konten saya kali ini ya, saya tidak akan gimana ya. Akan sedikit berbincang-bincang ya kepada abang saya ini ya, karena bagaimanapun beliau juga pernah belajar seni bela diri ya. Mari kita tanya ya, pengalaman beliau itu seperti apa, pengalaman beliau ketika mempelajari seni bela diri ya bang ya. Betul. Kalau nggak salah seni bela diri Seliwa ya bang ya? Iya, sih. Oh iya. Oke ya, mari kita tanya-tanya ya. Sebelumnya untuk kalian yang menonton video saya, jangan lupa untuk subrek ya, like and share. Jadi begini bang Acim, bagaimana sih pengalaman bang Acim ya ketika pertama kali masuk ya perguruan silat, seni bela diri Betawi ya, Seliwa ya. Karena beliau ini dari Betawi. Bagaimana tuh bang? Ya, alhamdulillah. Pertama awal ya masuk mempelajari silat bela diri itu, yang pertama diajarkan itu dasar. Iya. Dasar itu awalnya kuda-kuda. Kuda-kuda kita itu harus kekar, harus kuat. Karena kuda-kuda itu fondasi bagi pembelajar atau pemula untuk menggerakkan ataupun mengeluarkan jurus-jurus. Kayak gitu. Dan ada lain juga, dan selain kuda-kuda ya gerakan juga harus sesuai, harus seimbang. Kalau seni nggak seimbang, kita akan jatuh. Biasanya bang ya, kalau ketika kita mau masuk ke dalam suatu perguruan ya, biasanya di daerah-daerah tertentu gitu ya, suka ada apa ya yang namanya, lupa lagi tuh, semacam rasulan gitu, tradisi. Oh ya, ada tradisi itu, sebutnya kayak orang selamatan lah. Ya, rasulan namanya ya, kalau rasulan. Betawi. Kalau dari Cimande kan ada pertama ditalak dulu, peserta murid itu disumpah maksudnya. Terus semacam selamatan gitulah, seperti rasulan ya. Iya, rasulan. Terus apalagi ya yang mau saya tanya, kalau dari langkah ya, langkah Seliwa itu seperti apa sih bang? Langkah Seliwa itu sebenarnya sih yang pernah saya pelajarin ya sedikit. Itu ada 7 yang pernah saya pelajari, baru 7. Mungkin ada yang lebih ataupun yang lain gitu ya. Langkah-langkah 7 itu suatu serangan dan suatu pertahanan. Jadi saat kita mau nyerang, itu kita harus siap pertahanan kita. Karena setiap penyerangan pasti lawan pun mencari celah untuk menyerang. Jadi sekali kita menyerang, kita harus siap untuk bertahan. Harus sigap ya. Harus sigap. Jangan terlalu fokus dengan serangan kita nih, gerakan serangan kita jangan terlalu fokus. Kita harus fokus dengan serangan dia juga. Kita mencari celah untuk menyerang dan mencari pertahanan juga. Iya. Kadang suka ada istilah buang langkah ya. Iya. Yang saya sedikit tahu ya pengetahuan tentang Seliwa. Biasanya dia itu
ciri khasnya langkah silang ya, dan langkah silang. Langkah silang. Jadi langkahnya menyilang gitu. Menyilang. Bang? Iya, langkah menyilang. Juga ada langkah 1, langkah 2, langkah 3. Kalau udah mencapai langkah 4, biasanya itu sulit untuk dipegang. Bahkan jangan sampai kepegang. Iya, iya. Kayak gitu. Mantep ya. Keren lah pokoknya. Ya bicara-bicara ya, ngomong-ngomong gitu. Iya, iya, iya. Dari langkah gitu Bang. Terus jurus ya, bisa dipraktekin nggak Bang sedikit gitu? Oke. Langkahnya seliwa sama jurus-jurusnya sedikit aja gitu. Nggak usah semua lah. Oke, baiklah. Kalau masalah langkah kayaknya sih gimana ya? Kayaknya nggak dapat. Maksudnya berdiri, nah, terlalu jauh mungkin ya. Mungkin cuma sekedar gerakan tangan ya. Dasar serangan pukulan. Seandainya, seandainya pukulan seperti ini. Nah, fungsi pukulan ini serangan, ini pertahanan. Tak seandainya tangan saya dipegang, otomatis ini tangan sendi ini akan diserang. Seandainya sendi ini diserang, pasti tekuk kemari. Nah, pertahanan kita seperti ini, kita tekan. Di sini juga. Ada juga sebagian dia megang tangan ini, sebagian dia nyikut. Nah, bagian nyikut ini kita pertahan sedikit gitu. Seperti ini. Jadi sekali menyerang, sekali bertahan. Begitu. Prinsip sendi dari dulu semua seperti ini ya. Contohnya tadi contoh. Contoh saya menyerang nih. Iya. Saya menyerang, set bertangkap. Nah, mau kita ini ya. Iya, sendinya. nah ini pertahanan saya seperti ini. Tahan ya. Iya. Kayak gitu. Terus selain itu gimana lagi tuh Bang? Selain itu ada juga sebagian. Setelah mukul set seperti ini, ya. Ada tarikan. Tarikan maksudnya setan bagaimana tuh? Ini juga tuh, menahan seperti ini. Iya. Tahan seperti ini, set seandainya tangan kita ditangkap. Iya. Saya nangkap nih ya. Ini nangkap. Gimana? Gini nangkapnya? Tangan kanannya. Yang ini. Set. Nah, tangan seperti ini. Tuh. Iya. Ini bisa nyerang lagi. Kayak gitu. Mantap. Itu pengalaman saya, setahu saya. Seandainya ada yang salah, mohon maaf. Saya cuma baru belajar. Itu dari apanya itu Bang? Prinsipnya apa gimana tuh? Itu prinsipnya sebenarnya. Sedikit dari makna jurus-jurus Iya, ya. itu fungsi jurus dan jurus dari gerakan itu. Iya. Tapi kalau dipraktekin dari gerakan bisa kali Bang ya? Oh, dari gerakan. Iya, ya mungkin nanti videonya bisa di-skip dulu gitu. Boleh. Sedikit aja gitu. Boleh. Agar lebih kita ya yang nonton nih tahu gitu gimana sih langkah silang itu. Kan kita ya yang dengernya, yang barangkali yang nonton video ini penasaran bertanya langkah silang itu seperti apa sih. Jadi seperti itu Bang. Boleh. Oke, ya. Selain siap. Oke, jangan kemana-mana teman-teman. Nah, kita lihat langkah silangnya Bang Acim. Oke teman-teman, Bang kita ini mau praktekin ya sedikit langkah silang ya dan jurus dasar seliwa. Oke, gimana Bang? Silakan. Sebelumnya sebelum saya menggerakkan langkah silang ataupun jurus dasar, saya mohon maaf jika nanti gerakan saya ada yang salah, karena saya masih tahap belajar dasar. Saya kalau ada yang salah mohon dikoreksi ataupun di kolom komentar. Iya, jadi kritik dan saran ya kalian ya kami harapkan ya untuk menjadikan kita lebih baik lagi. Mungkin ada kendala sedikit Bang. Ya benar. Yang pernah saya pelajari langkah silang seperti ini. Lihatnya sana dong. Tuh. Iya, awal kelihatan gantengnya gitu. Pertama kuda-kuda harus kekar. Ini 1 2 3. Nah, itu. Langkah silang Ini ya, makanya hilang. Iya. Dapat itu kalau jurus dasar ya. Pertama pukulan seperti ini. Lalu diputar kembali belakang, pukul lagi. Seperti itu. Diulang kembali seperti ini. Putar kembali. Pukul.
serangan dan pokok serangan dan pertahanan seperti yang teknik oleh Pak Halil. Gampang kelam. Ya oke teman-teman semuanya, mungkin hanya sekian dulu ya dari saya, dari kita ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf ya. Gimana lagi bang? Ya jadi sebenarnya begini sih, kami semua ya murid-murid, saya mewakili semua murid-murid apa ya, praktisi seni bela diri atau pencaksilat. Jadi begini, kami semua itu dididik ya bukan untuk menjadi buas ya, melainkan tiada lain tiada bukan ya, untuk hanya untuk menjadi luas ya, luas dalam segi berpikir dan berperilaku baik dalam kehidupan. Itulah makanya jadi jika ada yang berstatement seperti ini, biasanya orang yang belajar silat itu buas katanya, soalnya dididiknya juga keras ya. Insya Allah tidak sama sekali, karena insya Allah setiap perguruan ya mengajarkan yang pertama itu adalah akhlak ya bang ya. Yang diutamakan itu adalah akhlak. Insya Allah jika kalian ingin belajar seni bela diri, jangan ragu ya, jangan ragu apakah gua setelah belajar bela diri akan menjadi arrogan ya. Itu sebenarnya kembali lagi kepada diri kita masing-masing ya. Mungkin ada tambahan bang? Tambahan insyaallah Ada kerasan? ini adalah suatu titipan dari sang ilahi. Kami belajar bela diri bukan untuk berkelahi, Iya. tapi untuk menjadarkan diri. Oke, ya, selamat siang untuk kalian semua ya. Kami undur diri ya. Saya Iqbal Hambali Dan saya Acim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi katanya.